Ada pertanyaan menarik. Pernahkah Anda oleh teman-teman atau keluarga dicap sebagai sosok yang ambisius? Bagaimana reaksi Anda ketika diberi label ambisius? Mengapa kata ambisius sering berkonotasi negatif? Ketika seorang berhasil melalui suatu tantangan, biasanya dia akan mencoba tantangan baru. Begitu seterusnya, dari satu keberhasilan mengatasi tantangan, beranjak ke tantangan berikutnya. Dan di setiap pencapaian ada suara kecil yang berkata, kamu bisa lebih dari ini. Ada kebanggaan, semangat, dan keyakinan baru bahwa ternyata kita mampu melalui batas yang dulu kita ragukan. Tapi dalam setiap pencapaian tentu membawa serta konsekuensinya, termasuk munculnya kecemasan baru. Di balik rasa bangga ada tekanan, di tengah sorotan ada ekspektasi, baik dari dalam diri sendiri maupun dari orang-orang di sekeliling kita. Keberhasilan memang menyenangkan, tapi juga bisa melelahkan. Bukan karena kita gagal, tapi justru karena kita berhasil dan sadar bahwa ini belum selesai. Laura Gassner Oting menyebut fase ini sebagai wonder hell, perasaan campur aduk antara euforia karena pencapaian dan tekanan karena munculnya harapan baru yang lebih besar. Laura adalah seorang penulis, eksekutif coach, motivator, dan peneliti yang fokus pada pengembangan potensi individu dan organisasi. Setelah merampungkan bukunya yang berjudul Limitless, Laura merasakan fase yang dia sebut wonder hell. Bukunya sukses dan memunculkan dorongan baru dalam dirinya. Ada ide yang ingin dikembangkan, potensi yang mulai terlihat, dan tanggung jawab yang bertambah. Di saat seperti itu, emosi bercampur aduk antara senang, takut, bangga, sekaligus khawatir. Dia lalu mencari jawabannya kemana-mana melalui buku motivasi, media sosial, kutipan-kutipan penuh semangat, tapi tidak ada yang benar-benar menjawab kegelisahannya. Hingga akhirnya Laura memilih untuk mendengarkan. Dia kemudian mewawancarai hampir 100 orang luar biasa, atlet, pendiri startup, pemimpin, inovator, dan orang-orang biasa dengan perjalanan luar biasa. Dari sanalah Laura belajar bahwa rasa campur aduk itu wajar. Semua orang mengalaminya. Mereka tidak menyerah dan mereka belajar berdamai. Dari situ kita mulai memahami bahwa keberhasilan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pembuka bagi tantangan-tantangan berikutnya. Bahwa perasaan tidak nyaman setelah sukses bukanlah suatu tanda kelemahan, tetapi seperti undangan untuk naik level. Kemudian semua itu menumbuhkan ambisi dalam diri kita. Kita sering mendengar komentar seperti, dia ambisius banget. Seolah-olah ambisi selalu bermakna negatif, padahal ambisi memiliki dua sisi. Dalam perspektif negatif, ambisi bisa tumbuh dari dorongan ego yang ingin menang sendiri. Itu muncul dari keinginan untuk berkuasa, ingin diakui tanpa proses, bahkan sampai menihilkan peran orang lain. Ambisi jenis ini memang melelahkan, merusak hubungan, dan akhirnya menjauhkan kita dari makna sukses yang sebenarnya. Tapi dalam perspektif positif, ambisi justru adalah kekuatan. Ambisi mendorong kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, menantang kemampuan kita, dan terus bertumbuh tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ambisi yang sehat bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi menjadi lebih dari diri kita sendiri yang kemarin. Banyak orang berhenti berkembang karena takut dicap terlalu ambisius. Padahal ketika ambisi lahir dari tempat yang tepat dan benar, dari visi, niat baik, dan semangat yang memberi dampak, maka ambisi itu layak diperjuangkan dan diwujudkan tanpa merasa cemas dicap ambisius.